Shalom anak-anak ibu, berjumpa kembali dalam kebaktian melalui live streaming di tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Untuk memulai kebaktian kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu, hingga pada hari ini Tuhan masih memberkati kami dan melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai kebaktian kami hari ini. Kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bernyanyi dari lagu Kasih Mempersatukan. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi, yaitu Allah Itu Baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar
Baiklah anak-anak ibu, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Pak Jamon. Buat anak didik kami semua yang ada di rumah, saya harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat. Oke, selamat datang kembali di kebaktian kita hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Cerita kita hari ini adalah tentang Daud, sahabat Jonatan. Siapa sih sebenarnya Jonatan dan apa sih hubungannya dengan Daud? Mari kita dengarkan ceritanya. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Jadi Saul itu adalah raja pertama di Israel. Dia dipilih Allah dan diurapi oleh seorang imam yang bernama Samuel. Jadi Samuel mengurapi Saul menjadi raja dan dia menjadi raja pertama di Israel. Kemudian suatu ketika Saul ingin bertemu dengan Daud. Karena Daud itu berperang melawan bangsa Filistin dan mereka menang. Raja Saul pun penasaran seperti apa sih si Daud, dan dia ingin bertemu dengan Daud yang mengalahkan banyak sekali tentara orang Filistin. Lalu dia panggil, "Mana Daud? Aku ingin berjumpa, aku ingin bertemu dengan Daud. Aku ingin tahu seperti apakah si Daud itu." Dan karena Daud adalah anak yang patuh, lalu dia pun pergi untuk menjumpai Raja Saul. Dia datang ingin bertemu dengan Raja Saul. Dan kemudian Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Dia pergi menghadap Raja Saul yang diantar oleh seorang yang bernama Abner. Suatu kehormatan bagi Daud, dia bisa berjumpa dengan Raja Saul. Dan kemudian ternyata Raja Saul ini punya seorang anak. Nama anak daripada Raja Saul itu adalah Jonatan. Jadi Yonatan itu adalah anak dari raja pertama di Israel, yaitu Raja Saul. Saul ini punya anak, dia bernama Jonatan. Dan Daud itu sangat dekat dengan Jonatan. Mereka bersahabat, mereka berteman. Sekalipun Jonatan itu adalah seorang anak raja, sedangkan Daud itu adalah orang biasa, tapi mereka bersahabat, mereka berteman. Yonatan bukan anak yang harus berteman dengan anak raja juga, tidak. Tapi sekalipun Jonatan anak raja dan Daud anak biasa, anak dari seorang yang bernama Isai, bahkan dia kerjaannya adalah menggembalakan domba. Tapi Jonatan gak apa-apa, dia bersahabat dengan Jonatan. Bahkan Jonatan itu sangat baik sekali. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang kepada Daud. Dia teman yang baik. Karena Daud adalah temannya, sedangkan Jonatan adalah anak raja, dia melengkapi Daud dengan pakaian perang. Apa yang dia punya, dia kasih kepada sahabatnya. Apa yang dia punya, dia berikan kepada temannya. Daud, karena kamu adalah temanku, ini pakai ya baju perangku ini. Jadi sebagai seorang teman harus bisa saling memberi. Sama seperti Jonatan, dia memberikan baju perangnya, pedangnya, panahnya kepada temannya, yaitu Daud. Dan Jonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan itu sangat mengasihi Daud dan mereka pun bersahabat. Jadi mereka teman yang baik. Mungkin ada di antara kita juga yang punya sahabat ya, yang punya teman. Sama seperti Jonatan dan Daud, mereka bersahabat tanpa harus memandang, orang kaya harus bersahabat dengan orang kaya. Orang kaya nggak boleh berteman dengan orang miskin, nggak seperti itu. Jonatan tadi saya bilang dia anak seorang raja, tapi dia bisa berkawan dengan Daud kalaupun dia adalah anak orang biasa, tidak anak seorang raja seperti dia. Lalu kemudian Raja Saul menyuruh Daud untuk berperang kembali dengan Filistin. Jadi dia diundang ke istana itu
untuk menyuruh Daud kembali berperang melawan bangsa Filistin. Oh, Daud itu juga ikuti perintah Raja Saul. Dia berperang melawan bangsa Filistin, dan dalam peperangan yang kedua itu ternyata Tuhan juga memberikan kemenangan kepada Daud, sehingga Daud dan tentaranya menang melawan bangsa Filistin. Jadi 2 kali mereka melawan bangsa Filistin, dan 2 kali juga mereka menang yang dipimpin oleh Daud. Wah, dia sangat hebat karena Tuhan berpihak kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud, sehingga dalam peperangannya juga, termasuk kemarin waktu ada kisah dia mengalahkan Goliat. Wah, Goliat maju dengan perang, tapi dikatakan Daud apa? Engkau maju menggunakan perang, aku maju menggunakan nama Tuhan. Dan ketika Daud berperang dan Tuhan menyertainya, lalu mereka pun mendapatkan kemenangan mengalahkan tentara orang Filistin. Tetapi ceritanya tidak sampai di situ. Suatu hari Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul mendengarkan Daud sedang memainkan musik kecapi. Tapi ternyata sekalipun Daud ini bisa mengalahkan Filistin dan mereka menang, kalaupun yang nyuruh adalah Saul, ternyata Saul ini gak suka juga sama Daud. Kenapa sih dia nggak suka ya sama Daud? Ternyata rakyatnya itu atau bangsa Israel itu lebih menyenangi atau lebih suka kepada Daud. Mereka bilang gini, wah Saul memang mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh Raja Saul. Sehingga karena dia juga mau diambil kerajaannya atau dia mau digantikan menjadi raja, sehingga Raja Saul ini merasa iri. Oh, masa sih dia lebih hebat? Masa sih dia lebih jago? Jadi Raja Saul ini punya iri hati kepada Daud. Karena apa? Karena Daud lebih banyak mengalahkan musuh mereka. Atau karena Daud lebih banyak menang dalam peperangan dibandingkan Saul. Sehingga membuat dia iri hati. Wah, gak suka lihat dia. Padahal dia yang nyuruh untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi karena orang Israel lebih suka kepada Daud, atau karena Daud lebih banyak mengalahkan musuh mereka, sehingga yang ada dalam hati Saul, dia iri hati. Dia cemburu atas kemenangan yang didapatkan oleh Daud. Selanjutnya, dan ketika itu karena iri hatinya, maka Saul pun melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Dia ingin membunuh Daud itu. Jadi iri hati itu bisa membuat jadi itu dosa. Jadi saking irinya Saul ini, dia ingin membunuh Daud. Namun Daud sangat kaget, tetapi dia berhasil menghindari serangan dan berlari pergi. Karena Tuhan menyertai Daud, sehingga ketika Raja Saul ingin membunuh dia, tapi Tuhan berkuasa atas dia, Tuhan menyertai dia, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Dia berhasil menghindar dari serangannya Raja Saul dan dia pun pergi. Lalu tadi kita kembali ke Jonatan. Jonatan itu berkata kepada ayahnya. Tadi Jonatan itu adalah, sekalipun ayahnya gak suka dengan Daud, tapi Jonatan tahu bahwa Daud itu gak salah. Dia bukan membela orang yang salah, tapi dia membela orang yang benar. Sekalipun Daud itu adalah musuhnya ayahnya, tetapi Yonatan berkata kepada ayahnya, ayah, itu Daud itu orang yang baik loh. Dia orang yang baik loh. Dia bisa mengalahkan orang tentara-tentara Filistin. Dia orang yang baik loh. Dia berkata kepada ayahnya karena dia tahu ayahnya tidak suka. Perhatikan gambarnya. Jadi Jonatan datang kepada ayahnya, kepada Saul, dan berkata bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa sih ayah enggak suka dengan Daud? Padahal Daud itu kan adalah anak yang baik. Kenapa ayah enggak suka? Kenapa raja enggak suka dengan Daud? Padahal dia kan orang yang baik. Saking dekatnya dia, saking sayangnya dia kepada sahabatnya Daud tadi, dia membela saudaranya. Dia sudah menganggap Daud itu sebagai saudaranya sendiri. Kemudian Yonatan berlari untuk menemui sahabatnya Daud, dan dia pun minta maaf
karena iri hati yang telah ayahnya perbuat. Jadi Jonathan itu seorang teman yang baik. Dia menjumpai temannya, dia menjumpai ayahnya tadi, dia bilang, oh bahwa Daud itu anak yang baik. Tidak cukup hanya di situ, dia juga jumpai sahabatnya Daud dan dia minta maaf atas perbuatan ayahnya. Jadi seorang teman yang baik itu bukan malah manas-manasi. Contohnya bukan jadi gini, Jonathan bilang, iya Pak, Daud itu bandel kali. Enggak gitu dibilangnya. Tapi justru dia bilang, ayah, Raja Saul, Daud itu anak yang baik loh. Dia juga enggak bilang sama Daud, ayahku itu memang jahat, yang seperti itu. Tapi dia minta maaf atas iri hati yang telah diperbuat oleh ayahnya. Kemudian Yonatan dan Daud mempunyai suatu rahasia. Rahasia mereka adalah supaya mereka saling melindungi. Yonatan melindungi Daud dan Daud juga melindungi Yonatan. Jadi mereka punya janji, kita harus saling melindungi ya. Kita harus saling menjaga ya. Kita teman yang baik ya. Jadi kita juga harus bisa menjadi teman yang baik buat teman kita. Harus menjaga teman kita, harus melindungi teman kita. Tapi bukan berarti melindungi kalau temannya berbuat salah ya. Kalau temannya salah bukan berarti harus dilindungi. Tapi kalau temannya salah, kita harus menegur. Supaya apa? Supaya dia jangan lagi melakukan kesalahan. Ayat firman Tuhan bagi kita, atau yang menjadi ayat hafalan kita adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Jadi teman yang baik itu harus saling mengasihi, harus saling menjaga, harus saling mendukung, dan yang paling penting juga harus saling mendoakan. Jadi kalau kita punya teman, kita harus mendoakan teman kita. Dan kesimpulan dari cerita kita hari ini, yang pertama, seorang sahabat mengasihi dengan tulus. Yang punya teman, mungkin temannya itu satu kelasnya, atau mungkin di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau dia adalah teman kita, kita harus mengasihinya dengan tulus. Bukan berarti ada maunya baru didekati. Tiba-tiba temannya gak ada duit, nggak ditemani, nggak seperti itu teman yang baik. Jadi teman yang baik itu harus mengasihi dengan tulus setiap waktu. Bukan hanya ketika karena kawannya ada duit, kita kawan kan. Terus ketika temannya nggak ada duit, terus dia pergi tinggalin kawannya, nggak seperti itu. Itu bukan teman yang baik. Karena kalau teman yang baik itu ketika dalam keadaan sukacita atau ketika temannya bergembira, dia ikut bergembira. Ketika temannya lagi sedih, dia juga berusaha menghibur temannya. Yang kedua, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Kita nggak boleh seperti Saul yang punya iri hati kepada Daud. Tapi kita harus seperti Jonathan yang mengasihi. Jadi kalau pernah kita punya iri hati, dari sekarang kita belajar supaya kita nggak boleh iri hati kepada teman kita. Kita nggak boleh cemburu kepada teman kita. Tapi kita harus mengasihi teman kita. Demikian cerita kita hari ini. Sekali lagi, pesan firman Tuhan atau pesan cerita yang sudah saya ceritakan adalah supaya kita mengasihi teman kita dengan tulus setiap waktu. Dan yang kedua, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain seperti Saul yang iri hati kepada Daud, tapi jadilah seperti Jonathan yang mengasihi Daud. Lipat tangannya semuanya. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cerita kami hari ini. Biarlah lewat cerita ini memberkati kami semua, supaya kami menjadi teman yang baik buat teman kami, supaya kami mengasihi dengan tulus, dan supaya kami tidak menyimpan iri hati dalam hati kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak ibu, untuk mengakhiri ibadah kita mengangkatkan lagu pujian, yaitu yang berjudul Ku Punya Bapa.
punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini, kita berdoa. Mari anak-anak ibu tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu untuk kebaktian kami hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, kebaktian kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai di sini dulu kebaktian kita. Kita berjumpa kembali minggu depan. Shalom anak-anak ibu. Shalom.